Hai, perkenalkan nama saya Fidulin Koko Putri. Kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok secara daring dengan topik layanan etika pergaulan dengan teman sebaya. Terima kasih, selamat menonton. Kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi ditemani pagi. Ya, selamat pagi untuk kita semua adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktunya bersama dengan Ibu mengikuti bimbingan kelompok dalam ruangan virtual ini. Jadi Ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengawalinya dengan doa. Jadi, Ibu meminta satu perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih ya kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, mungkin kita skip saja ya untuk perkenalannya. Kan kita kan sudah kenal ya di sekolah itu. Jadi Ibu pikir mungkin kita sudah kenal satu sama lain. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu ya, Ibu minta dari kalian untuk kesepakatan waktu. Ibu minta kesepakatannya untuk kesepakatan waktunya berapa menit. Mungkin kalau dari Ibu itu kesepakatan waktunya atau waktu yang diberikan dari Ibu untuk kalian mungkin 45 menit saja ya. Atau dari kalian bagaimana? Oke, 45 menit saja ya. Oke. Baik, terima kasih karena sudah sepakat untuk 45 menit saja. Jadi, di dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini, Ibu ada membawa sedikit materi kepada kalian, yaitu tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, mungkin adik-adik pernah mendengar tidak atau pernah mengikuti tidak yang namanya bimbingan kelompok? Kalau ada silakan dibicara, kalau pun tidak ada tidak apa-apa. Tidak ada ya? Ya, jadi mungkin Ibu ingin sampaikan saja ya. Apa sih bimbingan kelompok itu, pengertiannya sendiri itu apa sih? Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompoknya. Jadi memanfaatkan dinamika kelompok di sini adik-adik, semacam kita ini bisa memberikan pendapat, saran, ataupun ide-ide yang bisa membangun begitu. Jadi
juga pemimpin kelompok di sini. Jadi pemimpin kelompok di sini kan ibu sendiri. Nah, anggota kelompoknya kan adik-adik. Nah, tugas pemimpin kelompok di sini adalah eh, menyediakan informasi seperti tadi. Ibu kan ingin membawa, seperti yang ibu bilang tadi, ibu ingin membawa materi. Jadi, tugas pemimpin kelompok adalah mengatur juga eh, membawa informasi kepada anggota kelompoknya, begitu. Juga em, agar dapat mengembangkan pengetahuan pribadinya dengan baik kepada anggota kelompok, begitu. Oke, baik. Adik-adik mungkin sampai di sini paham dengan pengertiannya sendiri dari bimbingan kelompok. Oke, sudah mengerti. Jadi, adapun dari pengertian itu adik-adik, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk pengembangan diri yang dapat melatih anggota kelompok untuk berbicara, menanggapi, memberikan pendapat, ataupun menerima pendapat dari anggota lainnya, begitu. Jadi, di sini tujuan untuk mengembangkan potensi diri dari adik-adik, seperti bisa berbicara, menerimakan pendapat dari orang lain, mengembangkan ide dari diri sendiri. Itu tujuan intinya dari bimbingan kelompok ini. Nah, adik-adik, adapun asas-asas dari bimbingan kelompok ini yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini adik-adik di mana yang bersifat pribadi itu tidak boleh anggota kelompok itu menyebarluaskan itu ke orang lain. Jadi yang bersifat pribadi janganlah anggota kelompok menyebarkan ke orang lain begitu. Jadi yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini adik-adik, anggota kelompok harus terbuka mengungkapkan pendapat, saran, ide kepada anggota lainnya begitu. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini adik-adik seperti yang sudah Ibu bicarakan dari pertemuan awal kita ini, bahwa Ibu tidak, tadi kan Ibu bilang terima kasih atas kesukarelaannya adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan Ibu melakukan bimbingan kelompok ini di ruang virtual ini. Nah, jadi asas kesukarelaan ini di sini kan tidak ada pemaksaan begitu contohnya. Jadi yang keempat itu ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini semua anggota itu berbicarakan dalam kelompok dan tidak boleh ber bertentangan dengan norma yang ada atau kebiasaan yang ada begitu, yang berlaku. Jadi tidak boleh ada pertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan kita. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bimbingan, apa sih itu bimbingan kelompok. Jadi itu pada intinya apa yang Ibu katakan tadi itu mungkin adik-adik bisa mengerti dan paham apa yang Ibu sampaikan. Jadi sudah mengerti kan yang Ibu berikan tadi, yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Nah, selanjutnya kita masuk dengan topik materi kita pada pagi hari ini yang kita bahas, tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan juga tentang tahap-tahap dari bimbingan kelompok ini, yaitu ada tahap pembukaan atau tahap pembentukan, ada tahap pemeliharaan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Jadi ada 4 tahap yang harus kita lakukan dalam bimbingan kelompok ini. Juga ada pun tekniknya adik-adiknya. Tekniknya, jadi
ada banyak teknik di dalam bimbingan kelompok ini, tapi Ibu memilih salah satunya itu teknik diskusi. Jadi di sini Ibu memilih teknik diskusi ini. Jadi kita di sini nanti di dalam bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, di ruangan virtual ini kita akan melakukan teknik yang namanya teknik diskusi. Jadi kita diskusi saja ya adik-adik. Oke, itu teknik yang Ibu berikan. Nah, sekarang kita masuk dalam topik materi, yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi dengan kata etika, atau mungkin adik-adik belum pernah mendengar yang namanya etika atau definisi etika, atau apa sih itu etika. Nah, sini akan dijelaskan. Oke, mungkin dari adik-adik dulu ya. Apa sih definisinya, atau apa sih itu etika secara umumnya saja? Apa sih itu etika? Ibu silakan. Nah, kalau tidak ada, Ibu jelaskan saja ya. Jadi definisi etika itu sendiri adik-adik adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Nah, jadi etika itu kan sopan santun, saling menghormati, saling menghargai. Jadi itulah yang namanya etika. Secara umumnya etika itu seperti itu. Dan mungkin kita sudah terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah yang disebutkan dengan etika. Jadi adapun cara untuk membina persahabatan, karena kita kan tadi berbicara topik tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, adapun teman sebaya kan ini kan yaitu teman kita sendiri, sahabat kita sendiri. Jadi yang disebut dengan teman sebaya itu kan sahabat kita. Jadi adapun cara untuk membina hubungan dengan teman kita atau persahabatan. Jadi agar persahabatan itu terjalin lama gitu adik-adik, atau terjalin lama, maka harus ada bisa membina hubungan yang baik. Yang pertama itu adik-adik yang harus adik-adik tahu cara membina persahabatan itu, yang pertama adalah belajar menghargai dan menghormati. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak menghargai satu sama lain dalam persahabatan adik-adik, ya pastilah persahabatan itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan bertahan lama begitu. Karena tidak ada sikap saling menghargai, menghormati. Nah, untuk terjalin dengan lamanya itu yaitu dengan harus saling menghormati dan sikap saling menghargai. Nah, yang kedua itu mempunyai sikap mau mengerti dan mau memberikan pujian bila teman kita mendapatkan prestasi dalam suatu bidang. Nah, sikap saling mengerti di sini kan ya saling support lah. Terus memberikan pujian atau reward begitu untuk bisa lebih memotivasi sahabat kita di dalam suatu bidang, terus bidang yang dia sukai. Dengan begitu kan dia bisa lebih semangat lagi. Kita sebagai sahabat pun ikut merasa senang dan merasa bangga gitu bila melihat teman kita atau sahabat kita berprestasi dalam suatu bidangnya. Nah, yang ketiga itu mau memberikan motivasi dan tidak bercanda keterlaluan atau bercanda yang berlebihan. Tapi kan kadang-kadang kita dalam persahabatan sering bercanda keterlaluan atau berlebihan. Nah, disitulah yang membuat ada
ada kadangkala kalau bercanda yang berlebihan akan menimbulkan masalah, seperti tersinggung lah, ya seperti itulah. Kan kalau kita sudah berbicara keterlaluan atau kelewatan, pasti ada rasa tidak enak gitu. Jadi hindarkan sikap seperti itu, maka persahabatan akan terjalin lebih lama gitu. Nah, yang keempat itu hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik, saling menghormati ya. Seperti yang Ibu bilang tadi adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati itu penting. Kalau menjadi pendengar yang baik itu di mana? Contohnya Ibu mengambil contoh saja, jika ada masalah atau lagi curhat begitu sajalah, lagi curhat terus kita sebagai sahabat juga harus mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat kita, apa yang dibicarakan oleh teman kita. Nah, disitulah akan terjalin hubungan yang baik. Ya, seperti saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, yang kelima itu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Nah, jadi tidak boleh teman-teman atau adik-adik mengkhianati persahabatan. Lagi-lagi Ibu bilang bahwa jika ingin persahabatan itu terjalin lama, terjalin dengan baik, tidak ada cecokan, ya seperti itu tadi, tidak boleh mengkhianati kepercayaan sahabat kita sendiri. Oke, mungkin penjelasan dari cara untuk membina persahabatan itu bisa adik-adik pahami yang Ibu sampaikan. Kalau mungkin kan Ibu tadi menggunakan teknik diskusi ya, mungkin dari adik-adik ada pengalaman, saran, pendapat pun tentang cara membina persahabatan itu begini Ibu, bukan begitu Ibu. Ibu persilakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Mungkin sudah paham ya. Oke, Ibu lanjut saja. Yang ketiga itu etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Nah, adapun etika di dalam pergaulan dengan teman sebaya yang harus kita perhatikan. Tadi kan etika secara umum. Nah, sekarang etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya itu bagaimana sih Ibu? Nah, kan Ibu tadi sudah jelaskan caranya. Sekarang etikanya bagaimana sih Bu? Oke. Yang pertama itu yang harus adik-adik perhatikan dalam etika pergaulan dengan teman sebaya adik-adik, yaitu pilihlah teman yang berakhlak baik, bertemanlah dengan teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi di sini bukan harus memilih teman yang baik, yang buruk, bukan. Maksudnya di sini kan yang berakhlak baik itu maksudnya memberikan atau memberi pengaruh positif begitu kepada adik-adik, lebih banyak memberikan pengaruh positif kepada adik-adik. Jangan sampai berteman dengan teman yang banyak memiliki pengaruh negatif. Nah, itu kan ya sedikit bermasalah kalau sahabat kita hanya membawa pengaruh negatif saja kepada kita. Nah, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, Ibu mengambil contoh saja kalau kita berteman dengan orang yang semangat belajarnya tinggi, maka kita akan berpengaruh dengan dia. Nah, dari situlah kita bisa mengambil hal positifnya dari situ. Nah, yang kedua itu kembangkan sikap saling membantu dan saling memberikan saran dalam kelompok, dan kembangkan sikap saling menghormati, menghargai antara kelompok teman. Nah, seperti yang Ibu sampaikan dari tadi awalnya, bahwa itu tadi harus kembangkan sikap saling menghargai, juga saling menghormati, agar bisa terjalin dengan baik.
Yang ketiga itu, jadilah kelompok Anda sebagai wadah untuk memberikan untuk bersama-sama belajar seperti mendiskusikan pelajaran, tugas, pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama atau secara masing-masing pribadi oleh bersama-sama ataupun masalah yang dihadapi bersama dalam kelompok. Nah, di situ kita dalam satu persahabatan itu, disitulah wadah, bukan untuk kayak gosip-gosip. Nah, bukan. Di sini kelompok teman sebaya itu, disitulah wadah untuk kita bisa bekerja sama, belajar bersama, mendiskusikan tugas dari sekolah. Nah, di situ kan bisa berguna, menjadikan hal yang positif dari persahabatan kita. Karena kan harus memiliki sikap saling menghormati, menghargai. Nah, dengan begitu kan bisa terjalin dengan baik. Ada masalah dari yang bersifat pribadi bisa diceritakan di mana kepada teman kita sendiri, sahabat kita sendiri. Nah, mungkin mereka bisa memberikan saran, solusi untuk bisa keluar dari masalah kita. Nah, disitulah wadah atau tempat kita apa ya curhat atau ya sekilas itulah seperti dikatakan tadi bahwa itu sebagai wadah untuk bekerja sama, belajar bersama, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari etika yang harus perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Nah, mungkin adik-adik ada yang ingin disampaikan. Nih, seperti yang Ibu bilangkan tadi kan diskusi adik-adik. Jadi bisa memberikan saran, bukan kesimpulan, maksudnya ide ataupun pengalaman dari adik-adik. Nah, kalau tidak ada, mungkin waktu juga ya, waktu kita sudah menunjukkan sedikit lagi mau habis. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita di ruangan virtual ini, Ibu ingin satu orang saja perwakilan dari adik-adik untuk menyimpulkan informasi atau materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu persilakan. Oke, baik. Terima kasih, kesimpulannya sangat bagus. Ibu berterima kasih bahwa kesimpulannya tadi yang adik-adik telah sampaikan sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah tepat. Jadi kesimpulannya bahwa dalam persahabatan harus mempunyai etika, yaitu menghargai, menghormati, dan saling support, memberikan motivasi antara kita punya teman. Nah, di situ akan terjalin hubungan yang lama dalam persahabatan. Ya, terima kasih, kesimpulan sangat bagus. Untuk kesimpulan sedikit dari Ibu tadi mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kan sudah ini ya, kesimpulan. Jadi nanti untuk evaluasi hasil dari pertemuan kita di ruangan virtual ini, Ibu ingin memberi tugas kepada adik-adik, tapi tugasnya nanti kan Ibu kirim lewat grup WhatsApp ya, yang Ibu sudah berikan buat tadi di grup ya. Oke, nanti Ibu kasih tugas saja kepada adik-adik sebagai hasil evaluasi akhirnya. Oke. Tadi sepakatan waktunya tadi kan 45 menit ya. Jadi sudah menunjukkan
45 menit. Jadi untuk mengakhirinya tadi kan awali dengan doa ya, maaf. Awali dengan doa dan angka baiknya juga kita mengakhiri dengan doa. Karena itu, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah membawa doa penutup. Ibu ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas eh, atas ke terima kasih banyak atas kesukaran dari adik-adik untuk meluangkan waktu bersama dengan Ibu di dalam ruangan virtual ini. Ibu mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.